Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Suara saya jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Iya, suara Edo juga jelas juga tadi nyanyinya. Apa malam apa tadi, lagu malam apa itu tadi? Baik, untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat dan terbaca? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik ya, untuk materi kita pada materi ke-10 ini tentang distribusi pembahasan sampel ya. Di mana distribusi sampel ini merupakan ya distribusi dari rata-rata ataupun proporsi sampel yang kita ambil secara berulang dari suatu populasi. Nah, jadi distribusi dari rata-rata atau proporsi tersebut kita sebut sebagai distribusi sampel atau sampling distribution ya. Distribusi sampling itu membantu kita dalam kita melakukan suatu riset atau penelitian dengan memilih sampel secara efektif dan efisien ya. Tentu kita dengan mempertimbangkan dari sisi waktu, biaya, energi ya, sehingga kita dapat memperkirakan dari parameter-parameter apa yang benar sehingga nanti riset dan penelitian kita akan menjadi benar dalam mengambil suatu sampel. Misalnya kita anggap ya peluang sampel X besar itu sebagai populasi, di mana kita mengambil sampel populasi dari X besar dengan menentukan apakah sampel yang kita gunakan itu memiliki distribusi normal atau paling tidak mendekati normal. Di mana rumus persamaannya ini ya, Z sama dengan X rata-rata dikurang mu dibagi to dibagi akar daripada N ya. Ini rumus persamaannya. Kemudian ya kita misalkan X-nya, X besar itu populasi dengan tinggi siswa di sekolah dengan distribusi normal ya, rata-rata 170 cm dengan standar deviasi 10. Dengan kita bertugas memilih 30 sampel dengan mengukur tinggi badan. Kemudian berapa kemungkinan tinggi yang kurang dari 165 cm. Kita masukkan dalam rumusnya, Z sama dengan 165 kurang 170 dibagi 10 dibagi akar 30 ya. Hasilnya Z sama dengan min 2,74. Jadi probabilitasnya Z lebih kecil, min 2,74 sama dengan 0,0031. Jadi dapat kita simpulkan probabilitas 30 siswa yang dipilih secara acak itu memiliki tinggi kurang dari 165 cm adalah 0,0031 atau 0,31% ya. Proporsi populasi ya merupakan jumlah individu dalam populasi yang memiliki karakteristik tertentu berdasarkan dari variabel acak binomial ya. Yang perlu kita catatkan adalah P itu sama dengan proporsi populasi. P di atasnya ada rata-rata itu proporsi sampel. Jadi yang perlu kita catat tentang proporsi populasinya, pertama adalah rata-rata merupakan nilai yang sama dengan proporsi populasi yang dilambangkan dengan P. Formula standar errornya dengan persamaan akar P dikali 1 kurang P dibagi N kecil. Ketiga, distribusi proporsi sampel ya kita asumsikan normal mengikuti distribusi populasi. Keempat, semakin besar sampel maka distribusinya semakin mendekati normal ya. Kemudian contohnya misalnya ada 1.000 mahasiswa dalam suatu universitas ya berpartisipasi dalam survei kesehatan mental di mana siswa ini dipilih secara acak, kemudian kita temukan 35% dari siswa memiliki masalah kesehatan mental ya. Kita misalkan 40% dari mereka itu mengatakan mereka membutuhkan perawatan kesehatan mental. Kemudian bagaimana cara kita menemukan probabilitas dari mahasiswa tersebut? Sehingga kita masukkan dalam persamaan rumus ya.
Hasilnya adalah Z sama dengan 3,31. Ini ya. Nah, dapat kita simpulkan jika 35% siswa tersebut memiliki masalah kesehatan mental, maka peluang untuk mengambil 1.000 sampel siswa dan mendapatkan kurang dari 40% itu membutuhkan konselor sebesar 0,998. Jadi ya, demikian hasil perhitungannya dan demikian materi kita distribusi pengambilan sampel. Selanjutnya dipersilahkan diaktifkan videonya, saya ambil rekod absensi kita sambil menunggu jika ada tanggapan, pendapat ataupun pertanyaan ya. Dipersilahkan diaktifkan videonya. Eden, Kolaful, Ananda Rizky, Arnold, silahkan diaktifkan video yang lainnya yang belum. Yang hadir ada 14 orang ya. Baik, 1, 2, 3. Saya save dulu ya. Jadi dipersilahkan, ada pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan.